Oke, sekarang kita belajar tentang revisi beban penyusutan. Sebenarnya revisi beban penyusutan itu nggak susah kalau kalian memang menguasai gimana cara hitung beban penyusutan yang 4 metode itu ya. Nah, di sini kita lihat dulu membeli peralatan tunai awal tahun. Oke, jadi kalian catat aja belinya di awal tahun 2018. Oke. Lalu harganya 85, biaya pemasangan. Oke, biaya pemasangan kan terkait dengan pertama kali dia beli, makanya 85 tambah 3 jadi 88. Harga perolehannya 88 juta. Terus umur ekonomis 8, nilai sisanya 8. Umur ekonomisnya 8 tahun ya. Oke. Nilai sisa atau nilai residu 8 juta. Oke, sampai di sini dulu. Terus metode garis lurus. Metodenya garis lurus. Oke. Terus tiba-tiba di 2 Januari 2020 di awal tahun 2020 ya, awal tahun 2020. Nah, dia ada perbaikan. Nah, biasanya di latihannya juga saya udah jelasin sih di sini kalau kalian baca ya. Biasanya kalau ada perbaikan, beban penyusutan yang semula udah terjadi di 2018 itu nanti akan mengalami perubahan. Nah, di sini biaya perbaikan itu 8.400.000. Nah, ini juga saya udah bantu juga ya. Biaya perbaikan 8.400.000 ini kalau kalian baca di modul itu dia bisa menambah nilai perolehan. Jadi bisa ditambahkan dengan ini 88 jadi tambah 8.400. Cuma kali ini di ujian udah saya kasih kisi-kisinya lebih jelas lagi. Dia bukan menambah harga perolehan, tapi dia nanti mengurangi beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan harusnya besar gitu kan, tapi karena ada perbaikan akumulasi penyusutannya dikurangi gitu ya. Nah, lalu di sini lanjut lagi menambah umur ekonomis menjadi 12 tahun. Nah, semulanya umur ekonomis kita kan 8 tahun nih. Menjadi 12. Nah, menjadi 12 bukan 8 tahun ditambah 12 tahun jadi 20 tahun bukan ya, tapi umur ekonomisnya menjadi 12 tahun dari 8 tahun ke 12 tahun. Semula dia hanya bisa dipakai 8 tahun aja, tapi jadi 12 tahun. Nah, ini bertambah sekitar 4 tahun. Gitu ya. Terus nilai sisa sama dengan sebelumnya, nilai sisanya tadi 8 juta sama. Oke, yang diminta pertama kali, bentar ya. Oke, yang diminta adalah jurnal saat pembelian. Oke, jurnal saat pembelian biasa lah ya. Kalau misalnya pertama kali beli, ya ini peralatan ya. Oke, pertama kali beli ya udah tulis saja peralatan pada kas. Yang namanya pertama kali beli sesuai harga perolehan 88 juta. Ini untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 biaya depresiasi maksudnya biaya penyusutan. 31, oke, berarti tahun pertama ya. Ingat, ini belinya awal tahun. Dia minta 31 Desember, berarti awal tahun ke 31 kan pas 1 tahun. Oke, minta beban penyusutan tahun pertama. Nah, untuk kalau misalnya metode garis lurus, itu seperti biasa. Caranya itu harga perolehan 88 juta, dikurangi nilai residu 8 juta, dibagi umur ekonomis 8 tahun. 88 kurang 8 itu kan 80 juta, bagi 8 tahun, 10 juta per tahun. Nah, berarti beban penyusutannya untuk tahun 2018 karena full ya. Dari kan belinya Januari ke Desember pas 1 tahun kan? Oke. Berarti beban penyusutan untuk tahun pertama itu 10 juta. Kalau misalnya diminta buat jurnal ya udah seperti biasalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 10 juta gitu ya. Lalu yang nomor 3, nah biaya penggantian komponen. Nah, ini kan udah tadi saya bilang kan untuk ujiannya kalian fokuskan aja kisi-kisi ujian kalian. Biasanya coba perhatikan di sini, beban penyusutan pada akumulasi. Akumulasi biasa di sebelah kredit kan? Nah, akumulasi adalah akun kontra aset. Jadi kalau dia bertambah memang di sebelah kredit. Nah, tapi udah saya bilang perbaikan ini mengurangi nilai akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan yang normalnya di sebelah kredit itu karena kita kurangi jadi dia jadi terbalik. Jadi dia nanti di sini akumulasi penyusutan, terus karena kita perbaiki sesuatu ya berarti kas kita berkurang sebesar 8.400.000 sebesar perbaikannya ya. Nah, masalahnya nanti itu muncul di sini. Ketika kita mau hitung yang keempat ini, biaya penyusutan 2020. Nah, di sini yang mulai bingung gitu ya. Nah,
Sebelum itu mari kita buat untuk lebih mudah memahami, kita buat tabelnya dulu ya. Ini untuk tahun, ini untuk harga perolehan, ini untuk beban penyusutan, ini untuk akumulasi penyusutan, yang ini untuk nilai bukunya. Oke, bentar ya. Oke, kita balik lagi di sini. Tadi kita belinya tahun 2018, terus perbaikinya awal tahun 2020, 2018, 2019, 2020. Oke. Nah, 2018 kan belinya di Januari sampai Desember, berarti full 1 tahunnya. Ini full 1 tahun, ini full 1 tahun lagi. Berarti kita udah pakai 2 tahun. Sudah pakai 2 tahun full. Harga perolehannya berapa tuh? 88 juta tadi. Ini 88 juta, ini 88 juta. Lalu tadi juga udah hitung beban penyusutannya tadi 10 juta ya. Ingat ya, kalau garis lurus ya sama terus 10 juta. Akumulasi tahun pertama sama di sini 10 juta. Terus ini selanjutnya kan ditambah ini tambah ini 20 juta. Untuk nilai buku berarti ini kurang ini 88 kurang 10 78 ya. Terus untuk 88 kurang 20 68. Oke, terus revisinya itu di sini. Nah, tolong dikasih tanda aja di sini gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa kan tadi udah dibilang nih, kalau misalnya kita perbaiki sesuatu di sini, itu mengurangi akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan kita itu 20 juta, gitu ya. Nah, tapi karena ada perbaikan, maka ini berkurang. Jadi 20 jutanya saya kurangi sebesar tadi perbaikinya. Perbaikinya 8.400.000. 20 juta kurang 8.400.000 berapa? 11.600.000. Nah, ini saya kurangi ya. Ingat ya, karena kita revisi berarti akumulasi penyusutannya harus kita kurangi. Jadi berapa tadi itu? 11.600.000. 11.600.000. Oke. Nah, jadi nanti ini ada revisi penyusutan ya. Nah, ada revisi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan sebelumnya 20 juta, perbaiki. Jadi dikurang 20, kurang ini dapat segini. Nah, ingat nilai buku harga perolehan tetap 88 juta. Nah, nilai buku juga harus direvisi. Jadi ini 20 udah berubah jadi segini. Nah, 68 juga harus direvisi. Nilai buku kan seperti biasa didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 88 juta kalau dikurangi dengan 11.600.000 itu hasilnya 76.400. 76.400. Nah, jadi sekarang setelah diperbaiki, di sini ada ganti komponen segala macam ya. Nah, akumulasi penyusutan kita semulanya 20 juta, itu jadi tinggal segini. Nilai buku kita yang 68 jadi tinggal 76 gitu ya. Nah, intinya ini yang kita gunakan. Ini nilai buku di sini seperti biasa kan, kalau kita mau jual segala macam, ini yang kita pakai nilai bukunya, fokus ke nilai bukunya. Nah, sekarang kita masuk ke tahun selanjutnya nih, 2020 kan. Nah, ingat beban penyusutannya nggak bisa pakai yang lama lagi, karena yang lama tadi kan kita hitungnya berapa harga perolehannya. 88 kurang 8 gitu kan. Nah, di sini kan kita ada perbaiki nih. Mulai dari tahun ini kita harus pakai yang ini. Jadi rumus beban penyusutan kita yang baru nih, hitungnya adalah harga perolehannya jangan pakai 88 lagi, tapi yang ini. Yang tadi setelah direvisi terakhirnya berapa? 76.400 dikurang dengan tadi kan nilai residu dianggap sama kan dengan sebelumnya kan. Mana di soal nih? Bentar ya, saya buka soal. Mana nih? Oke, nilai sisa sama dengan sebelumnya. Nilai sisa sama dengan sebelumnya. Mana nih sisa? Nih, nilai sisa 8 juta. Makanya nanti di sini sama dengan sebelumnya, ini 8 juta dibagi dengan, nah untuk tahunnya ini agak kadang membingungkan ya. Coba kita coret di sini. Oke, tadi kan belinya kan di awal tahun 2018, awal tahun. Nah, katanya bisa dipakai selama 8 tahun. 8 tahun kan? Oke, di sini ya, bisa dipakai selama 8 tahun. Berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, normalnya itu bisa dipakai selama 8 tahun. Sesuai dengan soal di sini ya, bisa dipakai selama 8 tahun gitu. Tapi masalahnya
di sini stop diperbaiki. Jadi udah dipakai selama 2 tahun, tiba-tiba di awal 2020, belum masuk 2020 sih, itu diperbaiki gitu kan. Nah, pas di stop sampai di sini nih, berarti dari 8 tahun, berarti tinggal berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal 6 tahun kan? Tinggal 6 tahun nih, sisanya nih, sisa 6 tahun. Yang belum kepakai. Yang 2 ini kan udah kepakai, kita lupakan saja. Nah, lalu di soalnya dia bilang, oh ya diperbaiki loh. Lalu menambah umur ekonomis menjadi 12. Sebelumnya cuma 8 tahun, sebelumnya cuma 8 tahun. Sekarang bisa jadi 12 tahun. Nah, berarti kan bertambah 4 tahun kan? Makanya di sini nanti kita tambahin lagi tambahin lagi 4 tahun. 6 tambah 4 jadi 10. Jadi totalnya nanti 10 tahun gitu. Atau kalau misalnya kalian ribet, kalian langsung aja lah dari 8 tahun ke 12 tahun. Ini kita tambah aja lah 18, 19, 20. Ini kan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? 2025, 2026, 2027. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2028, 2029. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini udah 12 tahun nih. Udah 12 tahun, ingat ya, dari 8 tahun jadi 12 tahun. Terus udah kepakai 2 tahun. Nah, sisanya lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Intinya ya pokoknya sisanya ya 10 tahun gitu lah ya. Sisanya 10 tahun. Nah, 10 tahun ini yang nanti kita hitung untuk tahun yang belum digunakan. Tuh. Oke, di sini. Jadi nanti 76 kurang 8 itu harus dibagi dengan 10 tahun. Oke, coba dulu 76 kurang 76. Kurang 8 dibagi 10. 6.840. Oke, nah jadi ini nanti akan jadi beban penyusutan tahun-tahun selanjutnya. Jadi nanti dari 2020 sampai ke 2000 berapa tadi nih? Sampai ke 2029. Nah, sampai ke 2029 itu nanti 2020 sampai ke 2029 itu nanti beban penyusutannya semua 6840. Ini ya, kita lihat di sini. Di sini. Nih. Nah, jadi ini kan tadi udah diperbaiki sama kita kan. Nah, jadi untuk selanjutnya dari tahun 2020 sampai 2029 itu nanti beban penyusutannya jadi 6840. Gitu. Karena kita ada revisi tadi ya. Terus kalau misalnya itu kan tadi yang ini kan saya pakai tabel-tabel nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai tabel-tabel, ya udah kalian pakai step yang ini aja. Step yang ini lebih sederhana sih. Jadi caranya sebenarnya sama, harga perolehannya tadi 88 kan dikurangi dengan penyusutan. Nah, kenapa penyusutannya 10 dapat dari mana nih? Dapat dari sini. Nih kan dia penyusutannya tahun pertama udah dipakai berapa lama gitu loh. Udah 2018 dipakai, 2019 dipakai. Makanya ini. Jadi dia kurangi dulu. Nah, terus ada perbaikan kan? Nah, di sini. Jadi dia tambahin di sini nilai bukunya segini. Nilai buku 76.400 di sini sama juga dengan kayak gini. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Gitu ya. Sama nilai bukunya 76.400. Terus mana tadi? Oke. Nah, terus ini dia catat aja. Oke, umur ekonomis 10 tahun dapat dari mana ya? Tadi udah diceritain ya di sini. Kenapa bisa dapat 10 tahun? Terus nilai residu sama dengan sebelumnya 8 juta. Oke, lalu dihitung. Ini cara hitungnya. 76 kurang 8 bagi 10. 10-nya dapat dari yang tadi. Udah ini aja. Oke, ini untuk materi yang ini.